Kembali lagi kepada dulu saya, Syamil Kalmahatar Setinja, NIM 21911420003. Di sini saya akan membahas tentang ruang lingkup urgensi pandangan manajemen pendidikan. Yang pertama kita masuk ke ruang lingkup manajemen pendidikan. Ruang lingkup manajemen pendidikan dibagi 4. Yang pertama ada ruang lingkup menurut wilayah kerja. Ada beberapa poin. Yang pertama adalah manajemen pendidikan seluruh negara, yaitu manajemen pendidikan untuk urusan nasional. Lalu ada ruang lingkup wilayah kerja untuk satu provinsi, yaitu manajemen pendidikan yang meliputi wilayah kerja satu provinsi yang pelaksanaannya dibantu lebih lanjut oleh petugas manajemen di kabupaten dan kecamatan. Nah, yang ketiga ada manajemen pendidikan satu kabupaten atau kota, yaitu manajemen pendidikan yang meliputi wilayah kerja satu kabupaten kota. Yang keempat ada manajemen pendidikan satu unit kerja. Pengertian dalam manajemen unit ini lebih dititik beratkan pada satu unit kerja yang langsung menangani pekerjaan mendidik, misalnya sekolah, pusat latihan, pusat pendidikan, dan kursus. Nah, selanjutnya yang terakhir ada manajemen kelas sebagai suatu kesatuan kegiatan terkecil dalam usaha pendidikan yang justru merupakan dapur inti semua manajemen pendidikan. Yang kedua ada ruang lingkup menurut objek harapan, dibagi beberapa bagian juga. Yang pertama ada manajemen untuk siswa, ada manajemen untuk personel sekolah, ada manajemen kurikulum, ada manajemen sarana atau material. Yang kelima ada manajemen tata laksana pendidikan. Yang keenam ada manajemen pembiayaan. Yang selanjutnya ada manajemen lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi pendidikan. Nah, selanjutnya ada manajemen hubungan masyarakat atau komunikasi pendidikan. Nah, kembali lagi ke ruang lingkup menurut fungsi atau urutan kegiatan. Di sini ada beberapa juga. Yang pertama ada merencanakan. Nah, di dalam manajemen ada yang pertama itu harus merencanakan atau planning. Yang kedua ada mengorganisasikan, yaitu membentuk suatu divisi atau panitia untuk memaksimalkan dan mensukseskan manajemen yang akan dibentuk. Yang ketiga ada mengarahkan setiap anggota personel untuk melakukan kegiatannya masing-masing. Yang keempat ada mengkoordinasikan sama dengan mengarahkan. Selanjutnya ada mengkomunikasikan, ada mengawasi atau mengevaluasi. Nah, itu saja. Lalu ada ruang lingkup menurut pelaksanaan. Nah, di dalam ruang lingkup pelaksanaan, banyak orang mengira bahwa bertanggung jawab melaksanakan manajemen pendidikan hanyalah kepala sekolah dan staf satu usaha. Pandangan seperti itu adalah keliru, bahwa manajemen adalah suatu kegiatan yang sifatnya melayani. Dalam kegiatan belajar mengajar atau sering disingkat KBM, manajemen berfungsi untuk melancarkan jalannya proses tersebut atau proses belajar mengajar atau membantu terlaksananya kegiatan mencapai tujuan agar diperoleh hasil yang efektif dan efisien. Selanjutnya kita masuk ke urgensi manajemen pendidikan. Untuk menuju point education change atau perubahan pendidikan secara menyeluruh, maka manajemen pendidikan adalah hal yang harus diprioritaskan untuk kelangsungan pendidikan sehingga menghasilkan output yang diinginkan. Walaupun masih terdapat institusi pendidikan yang belum memiliki manajemen yang bagus dalam pengelolaan pendidikannya. Manajemen yang digunakan masih konvensional sehingga kurang bisa atau kurang mampu untuk menjawab tantangan-tantangan zaman yang terkesan tertinggal oleh modernitas. Selanjutnya ada pandangan manajemen pendidikan dibagi beberapa poin. Yang pertama, manajemen sebagai suatu sistem. Manajemen dipandang sebagai suatu kerangka kerja
yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berhubungan yang diarahkan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua ada manajemen sebagai suatu proses, manajemen sebagai rangkaian terhadap tahapan kegiatan yang diarahkan pada pencapaian tujuan dengan memanfaatkan sumber daya yang telah tersedia. Manajemen sebagai suatu proses dapat dipelajari dari fungsi-fungsi manajemen yang dilaksanakan oleh manajer. Selanjutnya ada manajemen sebagai suatu proses, manajemen sebagai rangkaian tahapan kegiatan yang diarahkan pada pencapaian tujuan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manajemen sebagai suatu proses dapat dipelajari dari fungsi-fungsi manajemen yang dilaksanakan oleh manajer. Dan selanjutnya ada manajemen sebagai proses pemecahan masalah. Untuk mengkaji lebih dalam tentang manajemen, khususnya manajemen pendidikan, perlu disampaikan pandangan tentang manajemen khususnya manajemen pendidikan. Nah, selanjutnya ada manajemen sebagai suatu sistem. Manajemen dipandang sebagai suatu kerangka kerja yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berhubungan yang diarahkan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga, selanjutnya ada manajemen sebagai suatu proses. Manajemen sebagai rangkaian tahapan kegiatan yang diarahkan pada pencapaian tujuan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manajemen sebagai suatu proses dapat dipelajari dari fungsi-fungsi manajemen. Selanjutnya ada manajemen sebagai proses pemecahan masalah. Proses pemecahan masalah dalam prakteknya yang dapat dikaji dari proses pemecahan masalah yang dilaksanakan oleh semua bagian komponen yang ada dalam organisasi. Secara konkret, dalam organisasi pelayanan pendidikan, seperti yang dilakukan di Dinas Pendidikan, yaitu identifikasi masalah, perumusan masalah, dilanjutkan dengan langkah-langkah pemecahan masalah. Melalui tahapan tersebut, diharapkan tercapai hasil kegiatan secara efektif dan efisien. Dari berbagai pandangan di atas dapat disimpulkan ada dua alasan mendasar. Baiklah, demikian presentasi saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih.